Bagi kalian yang bergabung di channel Jejak Pemangkar ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini jika kalian suka dan akan banyak lagi video keren berikutnya. Selamat menonton, salam pemangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don, Ketua Forum Iswan, kembali menyapa Anda semuanya di edisi Kamis 9 September 2021. Kali ini sengaja Bang Don live di pusat bisnis Pemangkar ya, tepatnya di ruangan kantor pusat bisnis Pemangkar ya. Sebelum nanti kita membahas di acara cangkruan ya, kita santai saja. Saya akan coba sapa dulu siapa kali ini yang ikut atau yang bergabung di acara ini. Di sebelah kiri saya ada Bang Iwan. Monggo Bang. Oke, selamat malam. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu adalah imun bagi tubuh kita. Oke, dan salam pemangkar. Salam. Dan di sebelah saya juga, di sebelah kanan saya ada Bang Ipul, Ketua Umum dari Garda Pemuda Syariah. Salam ya. Salam dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Jadi ini tadi tak ulangi dulu ya Bang Tony, Ya. bahwa live kali ini itu adalah live relax. Yang pertama, Mas Direktur kan pengen nyoba ruangan yang di depan. Ya, ya. Tadi rencana live, jangan di depan kita coba dulu. Betul. Terus yang kedua, hari ini Jejak Pemangkar rupanya sudah mulai semakin meningkatkan kualitasnya dengan menambah aksesoris di HP-nya ya, dengan menambahi namanya mic yang berbulu domba. Ini apa namanya Mas Ipang? Mic apa ini Mas Ipang? Peredam ya? Iya. Terus Biar suaranya ini ya, lembut ya, ya. gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Biar masyarakat juga paham bahwa ini adalah tes. Tapi kalau tidak ada bahan ya. Iya betul. Selain itu. Ini sekarang kita tes ruangan ya, yang nanti akan dijadikan kantor ya, kantor pusat Pemangkar Bisnis Center. Ya. Oke, di belakang layar sana ada Bang Ipang. Sapa dari situ Bang. Siap. Selamat malam pemirsa. Di balik bisa nggak itu kameranya? Biar tahu kalau direktur di belakang. Kita sabar. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Oke, itu ya sudah saya sapa satu persatu siapa yang kali ini bergabung. Nah, di sore kali ini kita akan ngobrol rileks ya, santai. Nah, ini ngomong-ngomong Bang Ipul, ini mungkin saya akan tanya Bang Ipul dulu gitu. Apa sungguhnya sehingga ingin live di sini gitu ya? Ya sesungguhnya ini hal yang tidak terlalu penting menurutnya. Hanya ini juga cukup lucu dan kembali lagi. Iya toh, kembali lagi kebohongan dan kebohongan itu dirangkai. Saya mendengarkan selentingan atau isu Ya. bahwa hari ini tim kuasa hukumnya itu mengirim surat kepada Kapolres Situbondo untuk mengadakan hearing atau audiensi. Oh iya. Nah, gitu Dalam rangka terkait ya, dalam rangka atau terkait dengan laporan-laporannya Lidur yang menurut mereka itu belum ditindaklanjuti. Itu
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua juga mereka mengadakan protes. Ya. Kenapa laporan Bang Ipul tentang 378 atau penipuan, dugaan penipuan yang dilakukan oleh Lido itu diterima? Iya kan? Iya, iya. Nah, itu betul. Nah, ini cukup bagus menurut saya sehingga nantinya apa itu namanya? Kalau yang pertama sih normal ya. Normal. Ketika ada seseorang itu menanyakan. Iya loh. Ketika melaporkan ke pihak kepolisian, terus ternyata laporannya tidak digubris, kasarnya begitu dulu ya, bahasa mereka lah ya. Artinya tidak ditindaklanjuti, akhirnya mereka mempertanyakan terkait hal tersebut, Bang. Iya, iya. Itu menurut saya sesuatu hal yang lumrah, Wajar ya. wajar. Nah, cuman yang menjadi ketidakwajaran itu, hal keanehan itu, ini yang mengatasnamakan mau ke sana adalah para lawyer. Iya toh? Ya. Artinya ini bukan masyarakat umum. Yang kalau namanya lawyer itu pasti minimal itu di strata 1 sarjana hukum. Iya, iya, iya. Minimal lah, nggak mungkin lah lawyer itu lulusan SMA apalagi SMP ya. Iya, betul, betul. Artinya apa? Artinya itu menurut saya itu harusnya ini menurut saya ya itu lebih memahami apa yang akan dilakukan dan termasuk dalam prinsip-prinsip hukum apa yang misalnya itu terjadi dan bahasa kenapa kalau seorang yang memahami tentang namanya hukum itu harus ditelaah lebih dulu. Paham betul? Iya, iya, iya. Harus ditelaah lebih dulu bahasa kenapa. Karena ini bukan masyarakat biasa. Kenapa? Karena ini nanti akan membuka wajah, memberikan wajah kepada masyarakat Situbondo yang mereka selalu hina karena tidak sarjana hukum. Iya toh? Ya. Bahwa menunjukkan kualitas mereka masing-masing sebagai kuasa hukum. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan sarjana hukum, Bang Don, apalagi memiliki predikat sebagai pengacara, ya Bang Don ya, ini wajar Bang Don, normal, karena mereka tidak paham terhadap kaidah-kaidahnya. Sepakat Bang Don? Iya, iya, iya. Yang ini secara yang bukan apa, yang tidak punya predikat pengacara gitu. Iya, itu atau normal. masyarakat biasa. Masyarakat biasa itu normal. Ya, ya. Tapi kalau dia sudah berpredikat atau dia memiliki kesarjanaan strata 1 di sarjana hukum, apalagi ditambah plus dia berprofesi sebagai pengacara, ini yang akan membuat ketidaknormalan. Nah, lalu tidak normalnya di mana, Pak? Ya karena tidak dibahas di kenapanya. Kenapa? Ini kan pertanyaannya kan satu. Iya toh? Kenapa laporan kita, laporannya mereka dianggap oleh mereka tidak ditindaklanjuti? Kan kenapa dulu? Bahasa hearing itu adalah dia ingin mendengarkan. Iya toh? Ya, ingin mendengarkan apa pemaparan dari Polres lah. Tapi sebelum itu dilakukan, sebagai orang yang memahami tentang hukum itu harus dikupas dulu. Kenapa? Karena yang tahu mereka sesungguhnya. Jangan sampai membuat sebuah polemik di masyarakat seakan-akan Polres Situbondo tidak bertindak profesional, tidak bekerja profesional. kan seakan-akan itu toh. Iya, iya. Yang kedua juga ada pertanyaan, kenapa laporan Bang Ipul tentang 378 dugaan penipuan yang dilakukan oleh Lido ini diterima? Lah ini kan seharusnya itu juga dipahami. Ya kalau warga biasa sih biasa bertanya kok bisa ya, kok bisa ya. Tapi bagi orang yang paham terhadap hukum itu insya Allah akan memahami. Sehingga saya jadi ragu gitu loh tentang kualitas dan kemampuan mereka memahami dengan kesarjanaannya. Boleh dong saya sebagai masyarakat biasa. Ya, boleh, Ya, boleh. contoh gini, Mas Iwan, ini kan dia di Putra Mandiri.
financing ya, finance. Terus tiba-tiba dia menanyakan, iya toh, menanyakan, loh kenapa kok orang ini itu tidak bayar? Padahal dia itu tahu bahwa orangnya belum withdraw. Hah? Belum dilakukan transaksi. Terus dia nanya, cuman pengajuan saja, tapi belum ada transaksi itu. Tiba-tiba Mas Iwan mempertanyakan, kenapa ini kok belum bayar? Loh, ini kalau Iwan orang biasa yang tidak memahami tentang financing, ya mungkin biasa. Tapi orang yang memahami financing, loh kenapa? Atau gini, loh saya sudah ngajukan, kenapa kok belum withdraw? Kalau Iwan bukan orang financing sih kita maklumi. Tapi kalau orang Iwan ini adalah orang financing, dia akan tahu bahwa survei belum turun, verifikasi belum ada, rapat pimpinan belum ada untuk menentukan ini layak atau tidak. Paham Bang? Nah, bahasa kenapa itu seharusnya dipahami oleh Mas Iwan. Iya kan? Betul nggak? Maka ketika Mas Iwan menanyakan itu kepada orang lain atau kepada orang-orang yang memang bertugas yang dipasrahin untuk itu, ya saya jadi bertanya dong. Iwan ini aslinya paham dari namanya financing? Atau dia itu dulu waktu kuliah tidur terus? Atau dia kuliah hanya berpindah-pindah? Atau dia ketika menyusun skripsi dia juga tinggal copy paste? Atau ketika dia bersumpah dia tidak memenuhi aturan sumpah itu seperti apa? Contoh ya, dalam menjadi seorang kuasa hukum itu harus ada namanya dia itu berguru ya Bang Don ya, mengadakan kalau di itu misalnya DM ya dokter muda itu dia itu berapa tahun dia itu harus mengikuti sakoya senior dulu agar dia memahami. Jadi saya jadi ragu akhirnya Bang Don. Dengan kualitas seperti ini kan saya jadi ragu gitu. Dan ini bahaya untuk masyarakat Situbondo. Bisa-bisa besok-besok masyarakat Situbondo tidak menggunakan pengacara Situbondo, justru mengadakan pengacara di luar kota Situbondo karena hal dasar saja itu tidak dipahami. Paham Bang Don? Dari dua isu yang diberikan, yang pertama adalah terkait mempertanyakan tentang hal tersebut ya, kenapa tidak lanjut atau kenapa tidak ada perkembangan. Yang kedua, ini yang lebih lucu lagi, kenapa laporan Bang Ipul tentang 378 dugaan penipuan yang dilakukan di Lur diterima oleh Polres Situbondo. Dua hal ini aja. Paham Bang Don? Jadi bertanya kan kita kan? Ya, kayak saya, dokternya Bang Don kan masyarakat biasa dulu. Masyarakat biasa. Kenapa bertanya gitu? Betul. Nah, maka gini Bang, kalau itu dianggap sebuah keanehan ya, nah harusnya gimana sih Bang gitu? Kan gitu Bang. Iya. Pertanyaan saya begitu. Kan kenapanya yang harus kita bahas? Iya betul. Iya. Iya. Kenapa? Oke, kita bahas satu persatu. Ya Bang Don ya. Kenapa laporan itu tidak ditindaklanjuti? Bahasa mereka seakan-akan menggiring masyarakat berpikir bahwa polisi tidak bekerja secara profesional. Dan ini berbahaya. Ketika masyarakat Situbondo sudah antras dengan namanya polisi, tidak percaya dengan namanya polisi, ini berbahaya. Karena nanti ini akan dijadikan sebuah opini-opini. Iya Bang Don ya? Iya. Sekarang saya mau tanya dulu ini, sebagai masyarakat yang biasa yang sempat dipertanyakan karena bukan sarjana hukum dan bukan pengacara. Ya. Saya mau tanya dulu dengan Bang. Bang Don mau berangkat ke Situbondo. Ya. Naik sepeda motor. Sepeda motor sudah dikeluarkan. Ya. Terus ketika Bang Don itu mau berangkat, sepeda motor ini tidak pernah dihidupkan. Yang salah sepeda motornya atau Bang Don? Saya. Itu. Ya. Bisakah ini berjalan? Tidak bisa. Kalau Bang Don misalnya terus marah-marah dengan sepeda motornya, yang bodoh itu Bang Don sama sepeda motornya? Bang Don. Itulah yang saya maksud. Ya. Saya kasih contoh yang ringan saja. Iya toh.
Bagaimana kasus ini bisa berjalan? Mengilur berapa kali diadakan undangan, itu nggak pernah datang untuk di BAP. Iya, iya, iya. Itu yang saya tahu. Lah mereka berpikir bahwa ketika kita mengadakan laporan dan di situ di BAP ya dimintain keterangan oleh ya Bang Doni ya, oleh petugas piket jaga. Itu belum Ya. Itu hanya standar awal untuk dilakukan namanya sebuah penelitian lanjutan sebelum itu didisposisi oleh seorang kasat kepada unit-unit yang ada. Paham kan Bang? Iya. Nah, jadi jangan dikira ketika laporan terus diinterogasi itu sudah dianggap selesai. Belum, itu ada tahap yang kedua. Ketika itu masuk kepada kasat dan dipelajari dan ini masuk ke dalam kasus perdata atau pidana. Kalau misalnya itu perdata maka dikembalikan. Kalau ini pidana maka kasat akan mendisposisi kepada unit berapa yang kira-kira laporan ini masuk ke dalam spesialisnya. Ya. Nah, ketika itu ditangani oleh unit, Bang Don, maka unit ini itu akan melakukan integrasi lanjutan sebelum keluar namanya springlidik. Paham nggak? Ya. Ya. Sebelum keluar springlidik. Ketika dia itu sudah keluar springlidik, di situ ada sudah nama-nama yang lain untuk Dipanggil. Ya. Nah pertanyaan saya, springlidik belum bisa dibuat karena keterangan di awal ini belum bercerita tentang keseluruhan. Bisakah dia memanggil orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Paham kan? Bang? Ya. Ini pelajaran umum saja. Hah? Ya. Ini pelajaran standar saja. Ya. Artinya ketika di awal sudah tidak bisa memberikan keterangan, maka Polres tidak bisa mengumumkan. Begitu Bang Ibu? Belum bisa karena ini laporan. Ya. Beda Bang Don, beda dengan itu peristiwa. Maka mereka yang nanti akan berpikir misalnya kecelakaan ini tidak harus pelapornya dulu, tapi polisi juga sudah bisa mengintegrasi orang-orang di sekitarnya yang dia tidak pernah mengenal. Makanya saya katakan ketika dalam tahap interogasi, ketika dalam tahap meminta keterangan itu tidak harus nama itu persisan. Ya. Ini saya hubungkan dengan yang lalu. Betul. Ya sekaligus lah biar ada pelajaran Bang. Ya, karena kita juga alami itu. Gitu. Hah? Kan kita alami dapat undangan kemarin dari Polda, gitu loh Bang. Kenapa saya datang? Ya karena betul-betul karena itu namanya tidak cocok dengan nama saya, alamat tidak cocok dengan nama alamat saya. Ya saya harus datang karena itu yang dimaksud kita. Ya. Apalagi sudah jelas namanya cuma tinggal kurang H1. Alasan tidak datang. Dari mana pikirannya? Dari mana dasar hukumnya? Hah? Ya. Makanya saya katakan, saya menginginkan para sarjana hukum ini yang sudah menjadi lawyer ini adalah APH, aparat penegak hukum. Jadi harus memahami betul, agar menunjukkan kualitasnya. Agar menunjukkan kualitasnya. Jangan cuma bangga bersorak-sorai bahwa dia itu adalah sarjana hukum, dia magister hukum, dia pengacara, tapi dasar-dasarnya saja dia tidak memahami. Ini kan memalukan, Bang. Ngomongnya dia sarjana teknik, dia punya lulusan, punya sertifikat dan yang lain-lain. Ketika ada yang nanya kunci U saja dia tidak tahu. Iya. Betul. Pas mau bongkar apa? Iya. Kunci dok dia tidak tahu. Gitu Bang Dom ya. Nah, dalam kasus ini yang pertama itu pertanyaannya begini. Yang tahu Bang Don, orang luar ini ya, yang tahu bahwa sepeda motor itu belum dihidupkan oleh Bang Don itu siapa? Kalau misalnya Mas Iwan ada di jarak jauh melihatnya, yang tahu siapa? Bang Don sendiri. Saya sendiri. Terus kalau Bang Don sendiri yang tahu, apakah layak dipertanyakan kenapa? Tidak layak. Enggak layak. Enggak layak ya. Betul. Iya toh, enggak layak. Dan ini terus terang aja saya tunggu. Paham Bang Don? Iya. Maka ketika
hearing itu dilakukan untuk poin yang pertama, layak nggak? Nggak layak. Nggak layak. Hah? Hmm. Makanya saya katakan, janganlah kita menggadaikan keilmuan kita, kita menggadaikan profesi kita, hanya ingin mendapatkan sesuatu hal dengan dia itu memunafikin pikirannya sendiri, memunafikin keilmuannya sendiri. Apa yang terjadi? Nanti dia akan juga dimunafikin dengan namanya keilmuan yang diberikan oleh Allah. Kan gitu kan? Ya, ya. Hah? Ya. Betul kan? Betul, betul. Bisa-bisa nanti pasal ini dibeli pada toger. Pasal 378, 387 seperti tepat, seperti kado. Bisa-bisa kayak gitu nanti ketika Allah sudah mencabut namanya itu karena dia sudah berusaha untuk memunafikin diri, Bang. Iya, ya. Jadi, Bang Dor, si apapun ternyata gitu ya, Bang. Saya kan juga tanya. Saya jujur saja saya tanya, mana panggilan untuk saya? Mana undangan untuk saya? Di mana undangan atau panggilan tersebut itu memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembantahan laporan tersebut. Betul. Jawabannya apa? Loh, gimana saya memanggil sampean? Ini pelapornya saja belum kita BAP, belum kita memintain keterangannya, interogasi yang mendalam. Hah? Karena bisa tidak hadir itu. Ya karena tidak hadir lah. Ya, Ya. betul kan? Ya, ya. Nggak bisa itu dilakukan. Kan ini bodoh nanti akhirnya. Makanya masyarakat juga patut dan wajar untuk kita bertanya, ini soal guna saya butuh, saya rumah. Hah? Iya, iya. Kalau polisi, kalau reskrim, saya tahu mereka bekerja maksimal. Buktinya apa? Kita tengah malam aja mereka seharusnya istirahat, masih berusaha untuk memeriksa kita. Ya, betul. Hah? Ya, ya. Betul nggak? Ya, seperti tadi malam itu kan. Seperti yang tadi malam. Ya. Dan mereka sudah berjuang luar biasa, betul. Tapi mereka juga tidak bisa. Misalnya mereka manggil saya, terus saya tanya, ini apa? Terus mereka juga bingung, ini juga bingung saya. Kan yang keliru, Bang. Iya. Makanya kata-kata kenapa itu seharusnya sudah bisa diterjemahkan oleh para tim kuasa hukum. Lain halnya kalau Lidl sudah memberikan interogasi atau permintaan keterangan lengkap di sana, terus tidak dilakukan, sudah dipanggil beberapa saksi dari dia, tidak dilakukan kepada kita, baru itu protes. Hah? Itu namanya normal. Saya jadi bingung kan. Saya nanti ngomong mereka bodoh, ya mereka perasaan. Saya sekolah, kamu nggak sekolah, itu kan bingung juga. Iya, iya, iya. Tapi orang pintar dan orang bodoh itu kan dari melihat, tinggal melihat. Dia apa yang dilihat? Kelakuannya, sikapnya. Betul nggak? Iya, iya, iya. Hah? Orang yang paham, orang yang tahu saya ini orang fashion, saya ini sekolah di pariwisata, tapi ternyata akal lampi kota loko. Terus masa itu yang Hah? Iya, iya. Betul, betul. Iya, betul, betul, betul. Hah? Betul. Hah? Lucu kan? Lucu. Oh. Iya. Orang pandai itu dilihat aplikasi di lapangannya sesuai nggak dengan keilmuannya. Tapi kalau itu tidak sesuai, terus ngaku-ngaku sesuai, ini kan nanti jadi lucu. Siapa korbannya? Masyarakat dan pihak penyidik, itu korbannya. Masyarakat akhirnya antras dengan penyidik. Ya. Dan itu tidak baik, Bang. Tidak baik. Ketika sudah masyarakat antras dengan Polres, polisi. Tidak baik. Iya kok, bagi penyidik tidak baik. Padahal penyidik sudah bekerja secara maksimal. Ya. Nah, demikian pula bagi masyarakat, tidak baiknya apa? Akhirnya dia kehilangan pengayuh mereka. Betul. Iya kok. Ya. Yang kedua adalah mereka akhirnya dibodohi dengan orang-orang yang tidak paham terhadap ini. Saya kan jadi bingung gitu. Itu yang pertama, Bang Don. Ya. Jadi saya harus mencerdaskan masyarakat lagi bahwa ya ini pelajaran. Terus yang kedua adalah sebelum itu ya, tentang yang pertama dulu yang A itu, yang B adalah ini pelajaran juga untuk kita. Kalau kalian misalnya suatu saat menggunakan namanya kuasa hukum, ya kalian harus juga cerdas. Harus sudah cerdas juga. Kalau kalian menggunakan kuasa hukum harus cerdas. Mari apa? Mari tak itu ujuk. Iya, 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 iya. Betul, Hah? betul, betul.
Iya betul. Dengan bahasa karena dia oh, ini harus gini, ini harus gini. Terus gimana? Ya ini ayo ini butuh transport. Ya ini apa? Kita harus beli telur dulu katanya Pak Ketum. Kalau tidak beli makan telur Pak, bisa tidak cerdas. Iya. Padahal lopot nih uangnya. Pertanyaan menjadi berkembang. Ada ya saya kembang. Paham maksud saya? Ya. Jadi ketika kalian itu nanti menggunakan kuasa hukum, coba sekarang saya dengan Mas Supriyono. Ketika kalian dengar apa yang terjadi, kita selalu membahas itu. Mas Supriyono ngumpan, saya ngumpan. Akhirnya mengerucutlah menjadi satu. Semuanya menggunakan logika. Apa dasarnya? Kenapa kita harus ke sini? Kan itu. Enggak langsung, saya langsung enggak kan? Saya enggak langsung. Kenapa Mas Supriyono? Kita harus melalui ini. Yang besok akan kita bahas. Di channel Desa Situ Bondo, saya dengan Mas Supriyono akan bahas di sana. Oh ini masuk ke pasal ini Pak. Nah, awalnya saya ragu Pak Ketum. Nah kan gitu dong. Kenapa? Karena ini ternyata hanya untuk ini subjeknya. Iya toh? Padahal objeknya yang sini. Ternyata Pak Ketum, ternyata ada peraturan yang lain di sini. Bahwa ini menyebut juga ada bagian dari ini. Itu saya sebagai pemakai Mas Supriyono, saya juga nggak mau dibodohi. Mas Supriyono juga cerdas juga. Bagaimana dia meyakinkan kita? Hah? Tidak sembarangan. Makanya saya tunggu, jujur aja saya tunggu ini Mas Supriyono hari ini ikut datang apa enggak? Saya jujur saja, bukan masalah dia itu ada di sana atau tidak loh Bang. Tapi kalau ini datang, waduh bahaya ini. Bahaya ini Mas Supriyono ini. Karena Ya karena dia dasar aja kita tidak paham. Jangan-jangan dia ketemu dengan saya malam-malam. iya. Hah? Iya kan? Iya. Makanya saya mau lihat ini siapa saja nih pengacara yang datang. Kalau yang biasa-biasa sih saya sih memaklumi lah. Karena saya tahu semua latar belakang backgroundnya seperti apa. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang saya anggap hebat terus dia itu datang ternyata duduk bersama, waduh, musibah bagi Situ Bondo ini. Apalagi menjadi berdiri anak-anak Situ Bondo misalnya ini ya sebagai dosen misalnya, aduh bahaya sudah. Bisa bahaya ini anak-anak yang bersarjana hukum ini nantinya gitu. Tapi saya sih tidak apa-apa lah. Saya cuman boleh dong saya itu memberikan peringatan saja. Kenapa? Agar polisi itu tidak disalahkan dengan hal yang sesungguhnya itu dilakukan dan disalahkan oleh yang melakukan kesalahan adalah orang lain. Itu ya. Yang satu A dan B. Ya. C B terutama cok dendeng. Cok orang benar di PC karena ketika kamu di PC itu diharap uangnya bagaimana keluar. Gendeng lagi. Hah? Iya toh. Apalagi tapi itu biasanya hubungan. Ketika orang biasa ngegendeng kok ini dia gendeng dia ya biasanya. Iya. Makanya kamu ketika Pak Gendeng kamu janji apapun, terus kamu sudah keluarkan apapun, Pak Gendeng misalnya harapan-harapan semua, sudah kamu bersyukur. Karena suatu saat orang itu akan dipagendeng dengan orang lain. Iya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Dia tahu orang-orang yang punya jiwa munafik, orang yang punya jiwa-jiwa seperti itu tahu. Dan balasannya kan ada. Bismillah. Iya. Begitu Bang Don? Ya, siap. Oh, itu poin yang pertama ya, yang ke-1. Nah, sekarang yang kedua bagaimana? Yang kedua, apa yang akan dibawa dalam hearing itu adalah pertanyaan. Kenapa laporan Bang Kipul 1378 tentang dugaan penipuan Lidl kepada saya? Tentang dugaan penipuan kepada saya sebesar 0,5 M kurang itu diterima. Nah ini yang lebih bodoh lagi dan lebih bingung lagi. Pertanyaan itu wajar nggak sih gitu? Artinya ini sudah masuk kepada kalau ibarat dapur nih, ini sudah bukan dapurnya mereka gitu. Enggak. Kalau orang ini yang bertanya Bang Don, dia lulusan SLB itu normal. Tapi kalau dia lulusan misalnya sarjana hukum, ya itu nggak normal. Bukan sarjananya yang nggak normal. Iya. Seharusnya ini sekolah di SLB baru normal. Kalau kesarjanaannya, ijazahnya enggak lah menurut saya normal itu. Siapapun
itu adalah dokumen negara yang harus dihormati. Tapi yang membawa itu senjata itu kan kita. Ya. Saya ambilkan contoh. Mas Iwan, Mas Direktur itu ya punya gergaji, bagus gergaji. Ya, tiba-tiba karena dia punya gergaji bagus, kan gitu ya Bang Doni, ya. Oleh cukai gergaji, ada saya duduk di rumah, saya beri gergaji, apa saya nekuk gergaji? Saya menekuk karena tidak tahu bagaimana cara menempatkan gergaji tersebut. Ini perlu dicerdaskan ini. Karena harapan saya masyarakat Situbondo nanti memilah-milah. Situbondo sekarang sedang dibukakan panggung luar biasa. Ya, lembaga swadaya masyarakat juga sekarang sedang berada berkonflik juga. Panggung di situ. Bisa melihat mana kira-kira lembaga yang bisa mewakili dirinya, mana lembaga yang hanya mencari keuntungan kepada dirinya. Ini panggung untuk masyarakat tonton sekarang. Demikian pula di Situbondo sekarang dihadapkan kumpulan pengacara. Kita uji dia dan akan kita lihat dia punya kemampuan nggak dia dengan ilmu pengacaranya atau tidak. Kita nanti akan pilih. Mau menggunakan dia untuk mewakili hak hukum kita atau enggak. Maka masyarakat sekarang melihat siapa saja orang-orang itu. Paenga Robena, paenga Nyamana, Montaretana itu udah diminta tolong, pabelei lah. Dia tak tahu apa. Aku tak tahu apa. Ya. Daripada nanti dengan kemampuan dia akhirnya ketika jadi dalam kasus pidana akhirnya jadi penjara gara-gara orang tersebut yang salah mengawalnya. Bahasa yang tadi itu senjata makan Tuhan. Ya. Ya. Atau ketika dia itu memperebutkan hak dia secara keperdataan karena dia tidak memahami dasar-dasarnya, akhirnya kalah perdataannya. Apa dia nangis saudara kita? Maka sekarang lihat, sekarang panggung sudah dibuka, ya, panggung sudah dibuka. Orang-orang yang keras di Facebook, yang keras di lapangan sekarang dipertontonkan. Siapa yang bertindak jujur, siapa yang bertindak amanah, dan siapa yang hanya berkuat-kuat. Sekarang kalian bisa melihat dan pilih nanti. Kira-kira mau kemana? Demikian. Pengacara-pengacara di Situbondo, saya bersyukur dengan acara ini. Kenapa? Agar masyarakat tidak tersesat dalam memilih namanya pengacara atau pendamping hukumnya. Dan ini akan terus saya lakukan. Kenapa? Agar masyarakat tidak rugi. Betul Bang? Agar masyarakat tidak rugi. Dan ini akan menjadi tontonan luar biasa untuk Situbondo. Agar nanti masyarakat Situbondo cerdas di dalam memilih siapa yang bisa mewakili hak hukum kita kepada mereka. Demikian pula ini yang saya lakukan dari awal. Dulu kepolisian saya buka itu di demo. Unit apa yang dulu menjadi penghalang kita, saya buka. Agar apa? Agar masyarakat bisa menilai mana polisi yang baik dan mana polisi yang tidak baik. Semikian pula sekarang, Kenapa? Karena dalam lembaga swadaya masyarakat ada dasar dalam ADART, kita mencerdaskan masyarakat, menyadarkan masyarakat. Itu tugas utama kita. Ya? Asik kan? Asik ini. Maka lihatlah. Ya. Lihat, jangan putuskan sekarang. Tapi saya wajib memberikan pengertian dulu. Tapi kita lihat nanti endingnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, yang terakhir itu, yang nomor 2 ya. Ya. Dipertanyakan, kenapa laporannya Bang Ipul diterima? Dugaan penipuan yang dilakukan oleh Lindo semasa saya menjabat sebagai ketua gerakan perlawanan, yang ternyata saya bukan ketumnya adalah CDK itu. Ya. Sampai 1,5 miliar. Pertanyaannya ini kan simpel. Orang melaporkan kepada polisi, kepada kejaksaan yang tahu tentang unsur-unsurnya, yang tahu dengan bukti petunjuknya, bukti tertulisnya,
Dan saksi-saksi siapa yang mau dihadirkan? Orang lain apa kita? Apa pelapor? Pelapor. Hah? Kita. Pelapor lah, kita lah yang tahu. Pelapor. Lah kok menanyakan itu ke polisi? Lain halnya kalau saya minta kepada seseorang, mau minta ke Iwan, mau lapor nama, ya lapor, saya mau melaporkan, saya mau minta data kamu. Iya dong. Ya. Yang tahu kan Iwan. Ya. Padahal di Iwan dari kalian semua. Hah? Ya. Langsung dia mau waduh Bang Ipul itu laporannya prematur itu. Kenapa? Baru saya kasih satu aja, dia sudah lapor. Padahal data masih banyak yang berhubungan dengan itu. Maka itu betul. Tapi kalau kita bukan bagian dari pelapor dan data-data itu yang dialami adalah saksi fakta, saksi yang menderita atau mengalami kerugian adalah kita. Terus dia mau ngomong seperti itu, dasarnya apa? Lah terus keilmuan apa yang dia jadi selama ini? Di bangku kuliah itu siapa yang dia dapat? Ya. Betul kan? Ya. Terus itu mempertanyakan hak dia apa? Nah itu Pak. Hah? Ya, betul. Kalau dalam proses pidana, lakukan, ikuti, bantah nanti ketika sudah saatnya dipanggil itu namanya orang-orang. Itu kalau paham hukum, itu kalau kuliah hukum dan tidak pernah lepas dari bangku kuliahnya. Mudah-mudahan data yang berbeda baru kopi terus lulus. Kan saya pertanyakan. Dan ini semakin nampak akhirnya bahwa orang-orang ini ternyata saya jadi bingung. Ya. Kan gitu loh. Ya. Kan kasihan masyarakat nanti, apalagi kepolisian yang sudah bekerja siang malam, terus dibuat seperti itu, sampai berkirim surat, sampai nelpon, sampai berupaya menghadirkan, terus tidak hadir, terus setelah itu dikatakan tidak jalan. Dan yang ngomong ini sama-sama apa ya? Terus di mana letaknya gitu? Mau saya nggak ngomong ke tukang pancing sih maklum. Makanya akhirnya saya bingung gitu. Jangan-jangan, iya toh? Ya. Hah? Ini hanya mengandalkan namanya baju dan ID card, mengenai LSM. Orang punya LSM, perak nganggunya mana ID card di kalam bit, tapi mau ditanya benar mah? Ada yang kau tak tahu, kincak, kalau kau tuh nggak iya. Akhirnya kelihatan bodohnya kita. Ya. Dan Ya. ketika sudah kelihatan, tugas kita sadarkan masyarakat. Ya, masyarakat tidak harus memilih saya. Oh, bagi Ipul yang baik belum. Tapi tonton kalian siapa nanti yang betul-betul bisa bisa menjadi pendamping kalian secara non litigasi, dan siapa-siapa yang jangan pernah memberi namanya surat kuasa litigasi. Karena apa? Nasib dan hidup rakyat Situbondo yang membutuhkan kita dan butuh mereka itu ada di tangan kita. Maka tontonlah apa? Harus melihat keilmuannya. Coba ya kalau sekedar ngacetok nge Facebook dengan tulisan yang bagus, terus dianggap pandai, enggak, itu copy paste bisa. Hah? Copy paste bisa. Makanya saya selalu katakan, sama aja dan berdebat di sini. Untuk apa saya berdebat di sini? Hah? Hadap-hadapan men. Sekaligus saya ingin mengetahui dalamnya seperti apa. Kenapa dia ngomong dangkal? Karena mungkin dia itu berpikirnya secara dangkal. Kenapa ngomong prematur? Ya karena mungkin dulu dia dilahirkan prematur. Jadi masuk ke dalam pemikiran dia. Maka saya tantang beberapa hal. Kenapa? Siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu dia yang dia sombongkan. Hah? Ya. Siapa tahu kan? Betul. Tapi resikonya bukan. Ketika saya telanjangi keilmuan kamu, ternyata keilmuan kamu tidak ada apa-apa. Kenapa? Saya berani, saya tahu backgroundnya. Orang-orang yang ada duduk di sana, saya tahu backgroundnya dari A sampai Z. Tentang tingkat kemampuannya, saya hanya tidak tahu setelah dia kuliah kemampuannya seperti apa. Tapi setelah dia pertontonkan, baru saya tahu ternyata tidak ada perkembangan selain ijazah. Ya. Nah, kalau ingin membantah, duduk bersama. Hah? Ya. Duduk bersama. Siapa Bang Ipul? Siapa mereka pengacara? Siapa Bang Ipul? Bang Ipul hanya rakyat. Kebanyakan yang hanya berani mengandalkan keberanian dan doa-doa untuk masyarakat.
dan memohon agar otak saya dibuka oleh Allah. Bagaimana saya memahami ilmu-ilmu Allah. Itu saja. Berani nggak mereka? Ya, ya, Hah? ya. Berani nggak mereka? Maka ini akan saya terus lanjutkan, teman-teman. Saya akan selalu membuka nantinya. You keliru bro. Jangan itu bro. Ancur banyak. Sairing yang akan kamu 1 hektar yang akan kamu perjuangkan 5 hektar bisa hilang kamu. Tak ada menang boleh. Akan saya buat terus seperti itu. Dan itu adalah tugas kami sebagai lembaga swadaya masyarakat, menyadarkan masyarakat dan memahami hukum dengan benar, dan kita harus bisa memilah dan memilih siapa APH yang sekiranya bisa kita percaya. Kalau kita percaya di polsek, laporan di polsek. Kalau kita percaya di kepolisian atau Polres, laporan di Polres. Kan harus kita tunjukkan itu. Ya. Demikian pula kepada APH pengacara. Kan saya ngomong, saya hanya memberikan pandangan. Jangan gunakan ini. Ya, ini ilmu dasarnya aja nggak tahu. Kan boleh. Boleh, boleh. Iya toh. Tapi kalau percaya, itu akan kehabisan dana, silakan. Tapi kalau kemenangan mau dijit, jauh dari pangkal. Tugas saya itu. Ya. Hah? Ya, menyadarkan ya Bang. Iyalah, tugas kita itu menyadarkan aja, jangan sombong-sombong. Yang kedua adalah jangan membuat orang lain itu susah atas kebodohan yang kita lakukan. Kasihan saya dengan Polres. Iya toh? Kan kasihan. Kalau ternyata faktanya sudah dibuat seperti itu, sekarang di tunggu seharian tidak datang. Kan kasihan. Tak suruh aja memang, aja lah. Apa dikira orang-orang yang sekarang sedang berada di mereka tidak, Polres tidak memiliki kartu trufnya? Punya semua bro. Ya. Iya loh, bahkan kasus Dabani Blugur aja kita berusaha untuk mengungkap itu. Iya, iya, iya. Ya, Ya, ya. 30 JT itu bukan uang kecil, uang rakyat itu. Oh. Hah? Ya, 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 ya. Dan itu dikomplekan menjadi 50 JT. Besar juga ya. Hanya dari satu kwitansi. Apa saya tidak tahu? Saya tahu lah, saya menyelamatkan. Oke Bang Don, begitu saja. Karena ini baru tes ya, tapi kira-kira mic-nya tidak pecah ya, bagus tidak? Nah, berarti sudah teruji nih ya. Sudah teruji. Untuk ikut di dalam perjuangan sebagai jejak pemangkam. Ya. Oke, dari saya, masyarakat Situbondo, kembali lagi saya katakan, sekarang tontonan sedang dibuka, dibiarkan. Baik yang mengaku sebagai tokoh pergerakan atau aktivis, sekarang sedang ada di panggung, kalian lihat. Ya, nanti kalian nilai. Yang kedua, sekarang juga ini sedang dipertontonkan kumpulan para pengacara yang bermusuhan dan juga mengadakan konfront dengan sekumpulan masyarakat kecil. Kita lihat sejauh mana kemampuannya. Karena nanti kalian pilih, pilah, dan milih. Cek bersama. Mari tak dus memperebutkan sabar sahe, tahu saya, kailangan teloereng atau lima ereng. Itu jangan, karena perdata tidak mahal. Ini saya katakan. Ya. Oke Bang Don, terima kasih Bang Don. Dan masyarakat Situbondo tetap semangat. Salam pemangkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nyorotan, ada buruan, adupi. Siap. Ya. Wah, pesan yang cukup singkat, tak ada nyorotan, tak ada kebutuhan adebi. Oke. Baik, itu ya pemirsa, obrolan yang santai tapi menarik dan bikin, dan untuk juga agar masyarakat paham tentang apa namanya, sesungguhnya bagaimana sih bicara hukum kan gitu Bang ya. Mengerti, memahami, dan memahami hukum. Ya. Tapi sebelum mengerti dengan memahami hukum, itu harus tahu dulu. Ya, yang bicara hukum ini paham nggak? Ya, ya. Betul. Cek ngapa di sertifikat tak? Cek ngapa di ijazah? Iya. Kami masuk kalian lulus kok. Entah katanya dia tuh ikan kok. Iya. Ya, oke. Itu ya pemirsa obrolan kita di sore hari ini ya. Dan buat masyarakat, ini sekarang kita sedang isukan panggung ya.
dan silakan ditonton, amati, lalu dipilih mana yang baik buat Anda dan mana yang buruk buat Anda, dan masyarakat adalah pemilihnya. Oke, saya Bang Don undur diri beserta kru yang bertugas sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memangkar. Salam